Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Hartini dari kelas manajemen A4 dengan NPM D12004-233. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kedua dari Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Desan Hendriawan STMM. Langsung saja, pada pertanyaan dari tugas kedua ini adalah jelaskan salah satu berita tentang kasus penipuan online dan modus penipuannya. Di sini, saya mengambil salah satu berita dari detiknews.com, yaitu penipuan arisan online. Modus arisan online, wanita di Sumedang gelapkan uang ratusan juta. Seorang wanita bernama Dita Monita AM diduga telah melakukan penipuan kepada puluhan orang dengan modus arisan online. Uang yang dibawa kabur pelaku diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Wajah pelaku yang merupakan warga Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara tersebut pun kini viral di media sosial. Para korban menuntut agar pelaku mengembalikan uang dibawa kabur olehnya. Salah satu korban, yaitu Elsa Salsabila, 23 tahun, menjelaskan, penipuan itu terjadi pada akhir Maret 2021. Pelaku yang merupakan teman dekat sewaktu duduk di bangku SMP tersebut tiba-tiba menghubunginya dengan menawarkan untuk ikut arisan online yang dikelolanya. Modus pelaku saat itu meminta korban untuk menggantikan salah satu anggota arisan online yang keluar dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan lebih lantaran hanya membayar sisa pembayarannya saja. Korban mengatakan saat itu pelaku menjanjikan bahwa uang arisan tersebut akan diterima seminggu kemudian. Namun, hingga hari ini jangankan uang arisan, pelaku sangat sulit untuk dihubungi, bahkan pelaku dan keluarganya telah pindah rumah. Geram dengan aksi pelaku, para korban pun akhirnya membuat grup WhatsApp. Para korban kini saling bertukar informasi di grup tersebut. Anggota grup tersebut berisi 18 orang dan kemungkinan korban mencapai 50 orang. Hal senada diungkapkan Cindy Pardiana, warga Desa Ambit, Kecamatan Situraja, Sumedang. Cindy menjelaskan saat itu pelaku menawarkan untuk menggantikan salah satu anggota arisan yang memutuskan keluar. Pelaku berdalih anggota yang keluar tersebut sedang membutuhkan uang secepatnya. Lanjut Cindy, pelaku memintanya untuk membayar sisa pembayaran yang belum dibayarkan dengan harga murah. Cindy mengira tawaran jual beli arisan untuk satu anggota yang keluar itu hanya kepadanya. Tapi ternyata pelaku menawarkan ke semua teman-temannya yang sekarang menjadi korban juga. Padahal hanya satu anggota arisan itu yang keluar, cuma satu orang, tapi dia jual sampai ke 4 atau 5 orang, terang Cindy. Cindy pun mengaku telah tertipu oleh pelaku sebesar 9,1 juta rupiah dengan modus jual beli arisan dengan keuntungan yang besar dalam jangka 30 hari. Korban lainnya, Bella Lutfiani, 21 tahun, warga Lingkar Karapiak, Kecamatan Sumedang Utara, mengatakan dirinya telah melaporkan kasus tersebut ke bagian Reskrim Polres Sumedang pada April 2021. Namun hingga saat ini belum ada info lanjut terkait kasus tersebut. Sementara itu, Kanit Tipiter Polres Sumedang, Ibtu Abdam Rohmat, mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya kasus dugaan penipuan arisan online. Ia pun mempersilahkan kepada para korban jika akan melaporkan terkait kasus tersebut. Selain itu, pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dan tetap waspada kepada modus-modus penipuan berbasis online. Saya terdapat tips bila ingin mengikuti arisan online. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti arisan secara umum, termasuk arisan online. Salah satunya adalah disarankan untuk menggunakan uang di luar dana darurat, alias uang yang tak terpakai. Sebaiknya, batas aman uang yang dikeluarkan untuk mengikuti arisan hanyalah 5% dari total yang dimiliki. Hal ini sebagai bentuk preventif bila seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penipuan atau muncul kebutuhan darurat. Selain itu, ini juga mencegah besarnya kerugian yang ditanggung dan kestabilan uang tetap terjaga. Bila memang ingin mengikuti, ada beberapa tips untuk menghindari penipuan arisan online, yaitu yang pertama, kenali identitas usaha pengelola arisan. Pengelola yang menjalankan arisan online harus memberikan segala informasi secara terbuka. Anda perlu mengetahui informasinya mulai dari identitas, alamat lengkap, nomor telepon, hingga surat izin atas usaha yang dijalankan.
Sebaliknya, pihak yang akan melakukan penipuan biasanya akan menyembunyikan atau memalsukan identitasnya dan memberikan informasi yang sangat terbatas. Yang kedua, cari tahu sistem arisan. Jangan terburu-buru dalam bergabung dengan arisan online tanpa mengetahui bagaimana sistemnya secara jelas. Setiap calon anggota berhak menanyakan secara detail mengenai tata cara atau peraturan dari sistem arisan online tersebut. Misalnya, bagaimana cara merekrut anggota, penyetoran, pengundian, cara memperoleh keuntungan, dan sanksi jika ada salah satu anggota yang tidak menjalankan kewajibannya. Hal ini bertujuan agar tidak ada yang saling merasa dirugikan. Ketiga, jangan tergiur iming-iming keuntungan instan. Mengikuti arisan online tentu berharap untuk mendapatkan keuntungan, namun perhatikan keuntungan ditawarkan. Penipuan lewat arisan online biasanya menawarkan iming-iming keuntungan berlipat-lipat dari dana yang telah disetorkan dalam periode tertentu yang relatif singkat. Jika keuntungan yang didapatkan terlihat tidak masuk akal, segera hindari arisan online tersebut. Terakhir, berani lapor ke pihak berwajib. Jangan ragu untuk melapor kepada pihak yang berwajib atau melapor melalui situs Otoritas Jasa Keuangan atau OJK apabila terjebak dalam penipuan berkedok arisan online. Hal ini bertujuan agar pelaku penipuan dapat diadili dan tidak menimbulkan korban yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada informasi, perkataan, atau pengejaan yang kurang jelas selama saya penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.